lambat laun wibawamu akan muncul di sana. Saya yakin kamu pasti lebih kelihatan berwibawa. Pada satu titik suatu saat ketika karomah itu muncul karena 4 kata sifat ini yang sering kamu ucapkan lewat hati, lewat lisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Bagus Baraja, pemilik channel Gus Baraja, ingin mengajak Anda semuanya untuk bergabung di acara atau program puncak saya, yaitu Sekolah Law of Attraction selama 1 tahun. Ya, selama 1 tahun. Ngupas tentang rahasia keajaiban doa, tentunya dengan keilmuan Law of Attraction atau hukum tarik menarik. Kemudian di program tersebut Anda akan mendapatkan 20 hingga 25 video narasi penjelasan tentang Law of Attraction. Kemudian kamu juga bisa mendapatkan audio afirmasi program ulang bawah sadar menjadi magnet uang ataupun menjadi magnet cinta. Dan di sana juga Anda akan mendapatkan bimbingan khusus dari saya untuk mendapatkan edukasi-edukasi atau menjawab semua pertanyaan permasalahan Anda. Segera ambil kesempatan emas ini dan segera daftarkan diri Anda. Untuk pendaftarannya kamu bisa langsung cek informasinya, semua sudah saya cantumkan di deskripsi. Sampai jumpa di program yang saya adakan. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Ad-Dhaifillallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik hadan nabiyil karim sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Setiap hari selalu upload, setiap hari selalu memberikan yang terbaik dalam bentuk edukasi atau pembelajaran tentang ilmu kehidupan dalam bentuk video. Selain ilmu kehidupan, kita juga bisa gali banyak apa sih sebenarnya permasalahan bawah sadar atau permasalahan hati kita. Jadi dengan kamu menonton video ini, insya Allah akan memberikan manfaat dan bisa merubah paradigma kamu tentang hidup kamu di masa yang akan datang. Sudah ada mungkin hampir 40 video setiap hari saya upload, itu penuh dengan edukasi ya. Tetapi di video kali ini insya Allah akan tersambung dengan 40 video tersebut yang selalu mengungkap tentang rahasia permasalahan batin kita sehubungan dengan apa yang kita harapkan ke depannya. Terkesan simple ya, terkesan simple dan tidak banyak orang bisa menerima pemikiran-pemikiran seperti ini. Tidak banyak orang, apalagi mereka yang hatinya terbangun dengan pemikiran-pemikiran yang banyak penolakan menurut saya. Sehingga penolakan tersebut menurut kacamata kita, para pembelajar tentang hukum alam semesta atau hukum tarik menarik ini disebutnya sebagai mental block. Saya tidak heran sebenarnya, dan saya juga tidak sedikit berdiskusi sampai mengarah pada perdebatan tentang hukum-hukum seperti ini. Bukan hukum fikih loh ya, tetapi hukum ketentuan yang ada di dalam hati. Banyak yang tidak sadar antara minta dengan menolak. Minta secara lisan, melafalkan, baik itu secara afirmasi, baik itu secara zikir dan lain-lain. Tetapi kita lupa satu hal, di bagian sini ternyata ada penolakan. Sehingga sebenarnya mau disadari ataupun tidak, yang paling powerful terkoneksi pada alam semesta sehubungan dengan apa yang kita inginkan yang terdapat di dalam alam semesta itu adalah hati. Kalau misalkan merasa diri kita spiritual, kita terbiasa dengan zikir dan lain-lain, saya punya pertanyaan balik tuh. Yang terkoneksi pada energi keilahian itu adalah hati kita. Jadi sebenarnya baik dan buruknya, yes or no-nya, kemudian menerima atau menolaknya itu terletak pada bawah sadar atau hati gitu. Atau hati. Jadi di video ini saya ingin ngajak kalian ngobrol aja deh. Ya, ngobrol aja. Tetapi insya Allah setiap obrolan-obrolan kita di video-video yang saya upload berbobot kok. Berbobot. Kamu bisa tangkap sendiri ya. Ada yang mengatakan ilmu daging lah atau apalah. Bagi saya sebenarnya saya juga nggak tahu tuh yang dimaksud dengan ilmu daging atau apa. Tetapi yang jelas ketika mengikuti seminar atau kelas saya atau sekolah saat ini yang saya adakan, yang program setahun ya, itu lebih dalam daripada di YouTube. Lebih bisa terbongkar lagi. Ada satu pertanyaan yang sangat menarik sehingga saya angkat di video ini ya. Pertanyaannya adalah, kalau memang dirasa kita punya mental block Gus, bagaimana cara mengatasinya? Saya yakin kita semua memiliki hal itu sebenarnya. Saya mengatakan kita itu tidak terlepas saya sendiri sebenarnya. Mental block dan luka batin itu menurut saya semuanya memiliki, cuma kadarnya saja yang mungkin berbeda. Ada yang mungkin kadarnya ya mungkin kalau kita ukur dengan low middle high,
mungkin kalau yang Anda sadari bahwa saya punya Gus, kalau mental block itu menurut saya kabar baik itu berada di middle atau low, mudah banget diatasi. Lebih parahnya lagi yang menurut saya parah adalah nemen, orang Jawa bilang itu, ketika mental blocknya sudah berada di high. Mental block ini adalah penolakan ya, yang dibangun oleh sebuah prinsip. Kalau saya ngomongin tentang magnet uang ataupun magnet cinta, yang pada akhirnya menimbulkan rasa tidak percaya diri. Dengan alibi, Allah sudah mengatur semuanya. Saya mengatakannya adalah alibi dari bawah sadar. Padahal sebenarnya antara dua saja sebenarnya jawabannya. Tidak percaya diri, malu, ataupun malas. Bukan dua tapi tiga. Itu saja sebenarnya. Kalau saya mau bahas lebih kepada magnet uang atau uang, ketika ada ajakan atau satu pendapat yang mengatakan bahwa uang itu mudah loh didapat, langsung tuh seketika di sini teori, jangan suka mendahului Allah dan lain-lain. Padahal mestinya kita berpikir sederhana. Allah sudah memberikan kuasa, sedikit kuasanya ya. Kuasa dalam artian Allah memberikan pilihan kepada kita. Kalau Anda mau ya lakukan, kalau tidak ya sudah, gitu ya. Lalu pertanyaan lagi ya, tadi saya mengatakan bahwa mental block itu ada kadarnya, low, middle, high. Ada yang lemah, pertengahan, kemudian yang tinggi. Tinggi itu maksudnya hingga yang diri kita sendiri saja tidak menyadari kalau itu ada. Akhirnya terjadilah sebuah perdebatan tuh ketika kita ingin memberikan masukan pada seseorang yang mungkin mental block atau luka batinnya itu lebih kepada high ya, dalam banget, dia nggak berasa tuh di situ. Dia nggak berasa kalau itu ada. Padahal jelas ketika kita komunikasi dengan orang-orang yang memiliki penolakan, kita tahu tuh tiba-tiba tuh. Kita itu, yang saya maksud adalah yang belajar benar tentang ilmu ini. Gitu. Nanti dia mencoba mencari dalil, menemukan sebuah dalil. Nah, ini gimana ini? Nah, ini gimana ini? Gitu. Seakan dia mempertentangkan. Padahal sebenarnya ya, saya tadi mengatakan bahwa di video ini kita akan ngobrolnya asik nih. Gini, kalau dapat dalil terkesan menolak. Gini deh, sederhana. Menurut saya ya, ilmu pengetahuan itu adiknya dari agama. Nah, gitulah, simpel. Kenapa saya larikan ke agama? Agama itu nanti kalau misalkan ada teman kita mengeluarkan dalil ini seakan menolak pemikiran ini. Saya jujur, saya berani bicara di YouTube itu berpikir 1000 kali loh. Berpikir 1000 kali. Jauh sebelum saya bicara di YouTube, saya harus punya referensi. Gitu loh. Saya akan menghadapi orang-orang yang, maaf dalam tanda kutip, kaku dalam berpikir. Gitu loh. Kaku dalam berpikir, dan saya perlu banyak referensi untuk menjawab itu. Gitu ya. Nah, tadi saya mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu adik dari agama. Artinya ilmu pengetahuan itu tidak akan muncul seketika kalau tidak karena agama. Karena di dalam kita beragama itu menjadi sebuah alasan kita berpikir, bertindak, mengambil keputusan dan lain-lain. Contoh sederhana. Anda sholat, saya sholat. Mengapa sholat? Karena perintah agama. Kenapa agama memerintahkan? Ya untuk dirimu sendiri, karena itu bentuk dirimu sebagai hamba sehingga kamu menyembah ke Allah, sholat ke Allah, itulah. Artinya itu dibangun oleh apa? Oleh peraturan-peraturan yang berada di agama. Akhirnya muncullah sebuah ilmu. Ilmu apa? Oh, sholat begini nih. Sholat itu jumlahnya sekian rakaat. Kemudian di dalam sholat ada bacaan ini. Artinya ilmu pengetahuan itu muncul karena agama. Jadi nggak mungkin orang bertindak kalau bukan karena dia memiliki keyakinan ya, satu keyakinan. Paham ya sampai di sini ya? Nah, terjadilah sebuah mental block ketika menganggap, ini asumsi ya, bukan agamanya, asumsi personnya, orangnya lah, gitu. Dia berasumsi bahwa ini menolak ini, sehingga menurut dia kita salah. Padahal di dunia ini tidak ada kebenaran mutlak, tidak ada kesalahan mutlak. Karena yang pasti mutlak hanya Allah. Hanya Allah. Ada yang juga yang bertanya bahwa
bagaimana cara mengatasi kita kalau kita berhadapan dengan energi negatif? Ada juga yang mungkin jenis pertanyaannya berbeda tetapi tujuan pertanyaannya sama. Bagaimana kita menghadapi ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak sevibrasi dan lain-lain? Apakah kita harus meninggalkannya, Gus? Ya enggak juga. Kalau ada yang menyuruh Anda meninggalkan sehingga seakan memutuskan silaturahmi, ya mungkin cari aman gitu ya. Untuk menjaga feel vibrasi kita agar tetap positif, ya kita cari aman, akhirnya nggak kumpul sama temen. Dimana kita sebenarnya tidak bisa menolak, kita tidak bisa memaksa orang sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Sama halnya kita juga tidak bisa memaksa, atau kita tidak bisa dipaksa oleh orang lain menjadi sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Saya coba paham kalau itu, dan saya paham karena Anda paham gitu ya. Sepanjang yang saya tahu di dunia ini hanya ada dua istilah tentang energi. Pertama energi positif, kedua energi negatif. Lalu mengapa kita mudah terpengaruh? Nah itu kan pertanyaannya kan. Sehingga kalau kita terpengaruh pada energi negatif, tadinya saya sedang memprogram pikiran bawah sadar saya menjadi magnet uang, menjadi kacau dong Gus. Ya secara ilmu luarnya begitu. Kalau saya mengatakan dengan bahasa keseharian saya yang saya dengar dari guru-guru saya, ya secara harfiah memang begitu, secara syar'inya memang begitu. Tetapi ketika kita masuk ilmu yang lebih dalam lagi, nggak dalam-dalam amat sih, nggak dalam-dalam amat. Sebenarnya ini perkara bagaimana kita bisa pinter melogikakan satu perkara sebenarnya. Baik, energi tadi saya bilang ada positif ada negatif, hanya ada dua. Pertanyaannya bagaimana kita bisa tidak tergoyahkan vibrasi kita. Bagaimana kita melawan itu, banyak pertanyaan seperti itu ya, agar kita mampu dalam kondisi positifnya kita, vibrasi positifnya kita gini. Salah kalau Anda berpikir solusinya adalah dengan cara melawan. Nggak ada perintah untuk melawan. Anda bayangin deh, Anda positif, soft positif mungkin. Nah, lalu ada teman Anda yang marah seketika, bukan kepada Anda. Udah jelas tuh energinya negatif. Lalu Anda mengambil kesimpulan, kita mengambil kesimpulan lawan energinya. Pertanyaan saya sederhana, kira-kira kamu ikut marah nggak? Kira-kira terganggu nggak vibrasi? Yang ada kalau orang marah kita lawan marah, berantem tuh. Itu sebuah gambaran energi ya. Lalu bagaimana? Ya akhirnya kamu yang merasa dirimu positif, dominan dan lain-lain. Kalau kamu cara menyikapi sebuah energi negatif atau vibrasi negatif, ya hasilnya seperti itu. Ya sekuat apapun kamu dalam energi positif, ya kamu akan terpengaruh. Akhirnya kamu menjadi kalah dominan dengan dia. Artinya masuk kepada ranah energi negatif juga. Apa sebabnya? Sebabnya sederhana, karena melawan. Coba perhatikan pertanyaan teman-teman di kolom komen itu. Bagaimana cara melawannya? Bagaimana cara mengatasinya? Mungkin masih oke lah ya kalau mengatasi itu. Tapi kalau cara melawan itu agar kita bisa berada di high quality vibration dan lain-lain. Begitu ya istilahnya ya. Kita berada di level stay energi positif. Kita ini manusia, nggak bisa kita pungkiri kita akan kumpul dengan energi negatif dan positif. Terbaiknya caranya adalah dengan cara mendamaikan dalam hati atau berdamai dengan diri sendiri. Caranya bagaimana kan begitu. Saya punya satu metode yang sangat menurut saya keren dan itu efisien. Ya Anda boleh coba deh, boleh coba. Simple. Kalau kita belum ketemu orangnya, kita tahu dia energinya negatif, terus kita ingin ketemu, bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana cara agar pertemuan menjadi asik, yang tadinya deal high banget di negatif, kitanya high juga di positif. Tapi kalau bertemu dengan konsep melawan, ya berantem jadinya. Solusinya adalah kalau kamu belum sempat ketemu sama orangnya atau ada jeda nggak ketemu orangnya, kayak orang lagi berdoa lah. Coba hening sesaat. Ini duduknya seperti ini lebih enak nih. Tarik nafas, tutup mata, buang. Lakukan 2-3 kali sampai benar-benar tenang. Sebenarnya bukan di berapa kalinya yang perlu kita lakukan, tetapi ketenangannya kita dapatnya di berapa kalinya gitu. Kalau misalkan kamu tarik nafas, hembus nafas, ternyata langsung masuk dalam kondisi deep atau tenang, ikuti.
boleh kamu letakkan tangan di sini dengan santai, dengan tenang, dengan damai. Wahai diriku, didahulukan panggil dirimu. Wahai diriku, kita akan bertemu dengan si fulan. Wahai diriku, aku memaklumi si fulan, aku memahami si fulan, aku ngertiin dia, aku memaafkannya. Ini perlu repetisi, perlu berulang. Ketika feel-nya sudah dapat atau karena sebab istiqomah melakukannya setiap saat, mau bertemu orang yang dikenal ataupun tidak, ini akan terlatih. Ketika kamu makin sering melakukan itu secara repetisi, ya Anda tahulah tentang kekuatan istiqomah. Justru yang tadinya biasa aja itu akan membentuk menjadi sebuah kekuatan. Akhirnya apa? Kamu menjadi orang yang berwibawa. Kamu dilihat aja udah wibawa sebenarnya. Saya sering melakukan ini, jujur. Saya sering melakukan ini, tetapi tidak secara formal seperti ini. Intinya kalau ketemu orang gitu kayak ada nuansa perdebatan atau diskusi yang agak sedikit panas gitu, saya lebih memilih untuk melakukan itu. Saya liatin aja. Ya, saya pahami kamu, saya maklumi kamu, saya maafkan kamu, saya ngertiin kamu. Kenapa? Ada empat kata kerja di sana ya. Kata sifat, maaf. Aku maklumi kamu. Anggaplah kita bahas yang pertama biar agak singkat videonya. Aku maklumi kamu. Ya, aku memaklumi kamu gitu loh. Karena saya sekarang sedang berhadapan dengan kamu yang tidak paham arah komunikasi kita kemana. Intinya kamu maklumi. Kemudian kamu fahami. Saya memahami kamu karena faktor kamu tidak tahu pada satu hal, sehingga komunikasi kita tidak bertemu. Intinya memahami. Kemudian saya maafkan kamu. Ya, bagaimanapun saya diajarkan untuk memaafkan, termasuk kamu. Saya maafin kamu gitu loh. Karena kamu salah berpikir tentang saya lah, misalkan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah aku ngertiin kamu. Ya udah, aku ngerti gitu. Aku ngerti terhadap kamu. Jadi kamu mau senegatif apapun, ya saya tetap ngerti sama kamu gitu loh. Saya tetap ngerti sama kamu. Ini sebenarnya 4 kata sifat yang menurut saya sakti. Kesaktiannya letaknya pada berulang-berulang atau istiqomah atau repetisi pengulangannya. Kalau kamu sering melakukan itu, percaya deh, percaya sama saya ya, percaya ya. Saya memberikan sesuatu edukasi itu sesuai dengan pengalaman saya. Jadi not teori. Jadi nggak hanya sebatas teori ketika diserang dengan pertanyaan lalu bingung, mulai panik tuh, malah balik marah. Gitu. Kalau saya lebih sering melakukan hal seperti itu, saya share ke kamu. Lambat laun wibawamu akan muncul di sana. Saya yakin kamu pasti lebih kelihatan berwibawa. Pada satu titik suatu saat ketika karomah itu muncul karena 4 kata sifat ini yang sering kamu ucapkan lewat hati, lewat lisan. Kenapa Anda tahu? Karena pada dasarnya kamu akan paham, akan mengerti dengan banyak orang. Yang apa? Yang pada akhirnya akan ada sisi negatif dalam dirimu akan luntur. Kamu gak marah sama orang lain. Kamu tenang menghadapi orang lain. Semakin kamu kelihatan tenang, wibawamu muncul. Aura muncul juga. Sering Anda dengar inner beauty. Bukan masalah cantik saja, tapi wibawa juga muncul. Gitu ya. Jadi sederhana sebenarnya, tetapi butuh sebuah konsentrasi yang paling penting adalah, yang terpenting ya, ilmunya. Saya sudah banyak share di sana. Di kelas saya, di YouTube saya juga banyak share. Sekarang kembali kepada Anda. Anda mau praktek lewat YouTube? Silahkan. Saya halal. Banyak yang komen, kobil tugus. Halalun thayyiban. Saya halal untuk semuanya. Karena sudah saya upload di YouTube, berarti saya halal. Tetapi kalau misalkan kamu nggak dapat poin pentingnya di setiap edukasi atau setiap video yang saya upload, kayaknya kamu harus ikut sekolahnya deh. Penting banget. Biaya nggak jadi masalah sebenarnya. Karena apa? Karena impianmu jauh lebih penting daripada biaya yang harus kamu keluarkan. Biaya itu pun sebagai bentuk infak. Anda kalau daftar ke saya, lalu akadnya bayar, maaf 1000 maaf. Banyak yang terjadi. Itu saya tolak loh. Ya, akad itu sangat mempengaruhi. Kalau misalkan Anda bilang bayar, Gus berapa yang harus saya bayar? Saya bilang 1 juta untuk 1 tahun. Bayarnya harus gitu Gus. Itu saya nggak akan jawab tuh. Maka jangan heran nih teman-teman, mungkin barangkali ada yang nonton sekarang lalu pernah chatting saya tapi saya low respon dan bahkan saya nggak ngerespon. Karena saya melihat di mindset Anda yang saya tangkap, karena ketikan itu sebuah simbol atau wakil dari apa yang Anda pikirkan. Ketikan tersebut itu sebuah simbol. Pertanyaan tersebut itu juga sebuah simbol. Apa?
Yang ada di mindset Anda adalah membayar. Kalau bayar, saya nggak jual ilmu saya. Ya, saya nggak jualan. Karena ilmu itu nggak bisa dijual. Sampai kapanpun nggak bisa dijual. Tetapi kalau konsepnya atau konteksnya di pikiran kamu adalah infak, percaya deh, feedbacknya luar biasa. Feedbacknya luar biasa. Kamu sudah harus masuk ke sekolah saya itu dalam kondisi pikiran yang benar-benar totalitas. Belajar sama saya, belajar tentang spiritual. Kalau sudah tentang spiritual, jangan rendah semangat. Artinya jangan langsung low semangat Anda. Kenapa? Saya pasti akan mengajak, saya bilang apa? Sederhana. Semuanya terjadi karena Allah, bukan karena saya. Karena saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya menunjukkan jalannya. Dikabulkan atau tidak itu bukan kapasitas saya, itu kapasitas Allah. Dan selalu akan saya ulang seperti ini. Anda mau low terserah Anda. Kita hidup bertuhan. Saya nggak semata-mata karena duit, karena saya nggak mau dikultus. Ya. Saya juga bukan dukun gitu loh. Kapasitas saya ya hanya pray dan pray. Berdoa minta sama Allah. Saya mengajak Anda untuk lebih dekat lagi sama Allah. Ya, terima kasih. Barangkali kalau sudah dekat sama Allah, semua yang kamu minta Allah mudahkan. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya. Udah cukup panjang ini videonya, tapi insya Allah sepanjang-panjangnya videonya pasti akan lebih bernilai untuk Anda atau bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Saya Al-Fakir Ad-Dhaifilullah, semiskin ilmu lemah dalam pengetahuan, hanya ingin berbagi kepada Anda semuanya, berbagi manfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Bagus Baraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.